Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Aziz, guru SMA Muhammadiyah 3 Arjasa, mengajar TIK atau informatika. Mari kita belajar cara membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, kita double klik pada icon PowerPoint. Blank presentation. Kemudian kita pilih desainnya terlebih dahulu. Times. Pilih yang seperti ini. Kemudian variannya pilih juga. Yang pertama, kita coba dengan perolehan siswa SMA Muhammadiyah. Arjasa Sumeneb. Diperkecil dulu fontnya. Sesuai dengan keinginan. Sudah selesai. Pindahkan di atas. Setelah itu insert chart. Kita pilih kolom, kemudian OK. Tunggu datanya kita inputkan. Series ini kita ganti dengan kelas 10. Kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12, kemudian kategori, misalkan penerimaan siswa baru itu biasanya setiap tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Apabila kita kurang, kita bisa tambahin. Kalau lebih, bisa kita hapus atau delete. Kemudian di tahun 2020 isi dulu value-nya, nilainya 50 siswa, 45 siswa, 60, 55, kemudian kelas 11 52, 48, 56,
57 kelas 12 tahun 2020. Tujuh puluh, 80, 75 tahun 2023 mendapatkan 65. Kalau sudah selesai, di close. Untuk datanya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Agar supaya lebih menarik, warnanya kita ganti, change color, warnanya biar berwarna-warni seperti ini. Kelas 10, kelas 11 warnanya kuning, kemudian kelas 12 warnanya merah. Sudah selesai. Akan tetapi kalau di PowerPoint, bagaimana kita menggerakkan? Yang pertama adalah slide-nya yang kita gerakkan. Kita pilih transition. Di sini banyak pilihan. Salah satunya adalah airplane. Bisa honeycomb. Kita coba seperti ini. Di sini ada sound. Kalau yang pertama biasanya applause. Ya, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan. Misalkan suaranya adalah seperti blitz kamera. Kemudian durasinya. Setelah itu kita menggerakkan perolehan. Ini salah, kita edit dulu. Perolehannya menggunakan animation. Kemudian di sini banyak pergerakan tulisan, banyak sekali, ada flying in. Coba kita praktekkan ya, seperti ini. Kemudian kita lihat pin. Double klik pada title-nya. Di sini ada sebuah perubahan. Ada dari mana? From bottom, dari bawah. From left, dari kiri. From right, dari kanan. From top, dari atas. Nah, di sini ada berbeda-beda. Ada from bottom left, dari bawah kemudian ke kiri. Jadi terserah ya, sesuai dengan keinginan kita. Ada from bottom right, dari bawah ke kanan. Kemudian from top left, dari atas ke kiri. Kemudian from top right. Coba dipilih, misalkan seperti ini. Kemudian kita beri di sini ada applause, ada row, ada bomb. Dipilih aja all at one, apa semuanya. By words, yaitu per kata. Ada by letter. Kemudian delay-nya berapa kali di sini. Kemudian timing kita berikan aja 1,5. Kemudian durasinya di sini ada very fast, sangat cepat. Fast, cepat. Medium, sedang. Slow, lambat. Very slow, sangat lambat. Kalau repeatnya ini tidak usah, karena ini melakukan perulangan pergerakan. Kemudian text animationnya ada pilihannya satu saja. Oke.
title chartnya, ini judulnya bisa kita samakan saja, perolehan siswa SMA Muhammadiyah 3 Arjasa Sumeneb. Kemudian untuk menampilkan datanya, kita klik seperti ini, maka akan muncul data tabel seperti ini. Datanya sudah lengkap ada di bawahnya. Selanjutnya bagaimana cara menggerakkan diagram batangnya satu persatu, ini yang paling terpenting. Kita masuk ke animation, kemudian saya pilih animasinya, misalkan saya pilih adalah split seperti ini, kemudian double klik atau animation pinnya dimunculkan. Pergerakannya di sini ada horizontal in, dari kanan atau ke kiri masuk ke dalam. Kalau horizontal out ini keluar. Ada vertikal atas atau ke bawah, vertikal in, kemudian ada vertikal out. Coba saya pilih vertikal out, kemudian diberikan suara. Sini banyak sekali contohnya. Saya pilih misalkan koin. Selanjutnya timing, delay-nya berapa, saya pilih 1,5. Ini sama pergerakannya, ada very slow, sangat lambat, kemudian slow, lambat, medium, sedang, fast, very fast. Kita pilih aja very slow. Kemudian ini yang paling terpenting di sini, ya, ada pergerakannya one object, satu kali objek, tapi bukan yang ini kita pilih. Ada elemen in series sama elemen in kategori. Coba kita pilih paling bawah seperti ini. Oke. Makanya yang keluar pertamanya adalah kelas 10, kemudian disusul kelas 11 yang warna kuning, kemudian yang warna merah keluar kelas 12, kemudian 2021 45 siswa, kemudian 48 untuk kelas 11, kemudian kelas 12, kemudian tahun 2002 60 siswa, kemudian 56 siswa yang kelas 11 nya, kelas 12 75, yang terakhir 2023 ada 55 siswa, kemudian kelas 11. Nah, misalkan ada yang mengalami kesalahan, klik kanan pada datanya, kemudian edit data. Di sini kita bisa ubah. (65) misalkan, ya, akan muncul seperti ini. Untuk tutorial diagram batang kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita mempelajari diagram batang, mari kita pelajari juga bagaimana cara membuat diagram garis. Untuk menambah slide baru, klik kanan, kemudian new slide. Sebenarnya kalau sudah insert chart, itu akan muncul diagram, macam-macam diagram. Bisa saja ketika Anda melakukan new slide, tinggal klik di sini, sama saja insert chart dengan cara yang berbeda. Kemudian tadi kita memilih kolom, yang sekarang ini kita pilih line atau diagram garis. Oke. Sudah muncul, tinggal kita masukkan datanya. Misalkan saya berikan contoh ekstrakurikuler SMA Muhammadiyah 3 Arjasa, ada PM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian Hizbul Watan, kemudian Tapak Suci, misalkan mau ditambah, tidak masalah. Ada tahfiz Quran, ditambah lagi, misalkan tinggal Ctrl C sama Ctrl V atau copy paste. Misalkan di sini adalah hiwapa. Misalkan ekstranya sudah mengikuti, misalkan seperti ini. Kategorinya di sini adalah per tahun. Sama saja tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Misalkan peserta aktif atau siswa-siswi yang mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan aktif, misalkan 100 siswa, kemudian menurun misalkan 90, 80, naik lagi menjadi 90, kemudian Hizbul Watan misalkan HW diikuti 90, 80, 75, kemudian 85. Tapak Suci diikuti 50 siswa, 40 siswa, 55, 60. Tahfiz Quran diikuti 30, turun jadi 25, 35, naik ke 40, kemudian hiwapa misalkan 60 siswa, 50, 55, kemudian 45,
sudah selesai. Kalau selesai kita close saja, sudah seperti ini. Judulnya di sini adalah ekstra. SMA Muhammadiyah 3 Arjasa. Coba kita perbesar biar kelihatan seperti ini. Saya jadikan full. Nah, sudah selesai. Akan tetapi bagaimana caranya agar interaktif, bergerak berdasarkan poin-poin yang sudah diinputkan. Di sini ada pilihannya untuk perubahan silahkan dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian change color, ini sama untuk perubahan warnanya. Karena ini sudah warna-warni tidak masalah. Nah, untuk merubah data, ini untuk edit datanya. Nah, yang terpenting juga bagaimana cara merubah pergerakannya. Sama seperti diagram batang, kita pilih yang berbeda, misalkan float in seperti ini, kemudian double klik pada float in-nya, kemudian dirubah kiri slope, di lainnya pilih 2, efek suaranya kita pilih yang boom misalkan. Kemudian di sini one object-nya diganti by kategori. Oke. Kita lihat bagaimana pergerakannya, apakah sama dengan berarti ini dimulaikan adalah per tahun. Di tahun 2020, kemudian 2001, kemudian 2002. Misalkan kita ganti efek, kita ganti dengan by series. Seperti apa pergerakannya? Sepertinya lebih cocok yang ini karena IPM muncul, kemudian Hizbul Wathan, kemudian pergerakannya tapak suci dengan nilai yang sudah diinputkan. Kita tampilkan dulu datanya biar lebih akurat. Cara untuk
menampilkan datanya. Yang plus ini kita klik, kemudian data label. Kalau misalkan mau berdasarkan tabel seperti ini, tapi kalau berdasarkan label kita munculkan biar berbeda dengan yang diagram batang. Kita pilih yang data label biar ketahuan seperti apa nilainya. Sudah tahu pergerakannya. Untuk yang sekarang ini kita lanjutkan belajar mengenai tentang diagram lingkaran. Buka slide baru, kemudian catnya kita pilih yang P ini. Oke. Nah, di sini datanya sudah muncul. Saya rubah yang sales ini, saya ganti perolehan siswa SMA Muhammadiyah berdasarkan lulusan MTS atau SMP Muhammadiyah 3 Arjasa ya. Nah, siswa yang paling banyak kalau di SMA Muhammadiyah lulusannya adalah MTS YPPMI, kemudian adalah SMP 1 Arjasa, kemudian SMP dua Arjasa, kemudian ada SMP Raudatul Muhibbin, kalau kurang kita tambahin juga bisa. Misal ini ada MTS Al-Hidayah, MTS Mambaul Ulum, MTS Al Wataniyah, misalkan perolehannya 50, di sini 10, 8, 4, 3, 5, 3. Ini misalkan contohnya sudah seperti ini. Kalau sudah selesai, oke, makanya muncul seperti ini. Ini adalah diagram lingkaran perolehan siswa SMA Muhammadiyah 3 Arjasa berdasarkan lulusan
SMP atau MTS, tinggal perbesar. Agar lebih menarik atau ketahuan persentasenya, kita pilih persentasenya, akan ketahuan. Kalau ingin melihat data realnya, diklik plus ya, atau edit data bisa ya. Nah, seperti ini. Ini adalah diagram lingkaran. Ini adalah model-modelnya, quick layoutnya. Ingin seperti apa tampilannya? Misalkan dipilih seperti ini. Akan tetapi kita juga bagaimana cara merubah pergerakannya seperti apa. Sama, menggunakan animation. Saya pilih misalkan adalah well ini. Double klik efeknya dulu, ada one spook ya, kemudian ini, kemudian suaranya pilih yang chim, kemudian timingnya 1,5. Saya pilih yang very slow. Kemudian one objeknya adalah by kategori. Seperti apa tampilannya atau pergerakannya seperti apa? Karena ini tadi memilih dua kali ya, 60%. Kemudian 12%. %. Tampilkan semuanya agar tahu perbedaannya antara diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tekan F5. Seperti ini tampilan awalnya. Perolehan siswa SMA Muhammadiyah 3 harga genep. Ini disuguhkan dengan datanya, kemudian pergerakannya satu persatu, mulai dari tahun 2020, 2001 dan 2002 dan 2003. Kemudian disusun diagram garis, ya. Kemudian ini dipercepat saja. Sudah kita belajar bersama mengenai tentang diagram batang, diagram lingkaran, atau juga diagram garis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.